Guys, kita lanjut. Energi spiritual tanpa batas tersapu dengan musim dingin senior di tengah. Pada akhirnya, itu dengan paksa menyerbu ke wilayah Mu Chen dan Luoli. Di bawah tuduhan itu, tubuh Mu Chen dan Luoli gemetar. Tak lama setelah itu, tubuh abadi yang berdaulat di belakang mereka meledak dengan energi spiritual yang tak ada habisnya, membentuk pertahanan tetapi mereka masih secara bertahap terkorosi. Meskipun mereka berdua luar biasa di antara penguasa bumi kecil dan bahkan memiliki kemampuan untuk melewati alam dan bertarung, musim dingin senior bukanlah penguasa bumi yang lebih besar, tetapi penguasa bumi sempurna yang asli. Eksistensi pada level ini dapat menekan mereka berdua hanya dengan energi spiritual saja. Dan untungnya, mereka hanya menggunakan energi spiritual untuk menyerang dan menduduki wilayah. Jika mereka bertarung, bahkan Mu Chen dan Luoli bersama-sama tidak akan mampu menghadapi senior Inter. Terlepas dari apapun, kesenjangan antara penguasa bumi yang lebih rendah dan yang disempurnakan bukanlah sesuatu yang bisa diisi. Musim dingin senior memandang wilayah Mu Chen dan Luoli yang secara bertahap diduduki olehnya dengan seringai dingin. Menurut kecepatan ini, dia mungkin menahan 70% atau bahkan 80% ketika waktunya habis. Hanya berpikir tentang dia yang menempati 80% dari energi baptisan, bahkan dengan mentalitasnya, senior Inter tidak bisa menahan kegembiraan. Sungguh berkah dari surga, senior Inter tertawa di dalam hatinya. Jika bukan karena Mu Chen dan Luoli mendapatkan kuota, Kaisar Pertempuran Surga Barat mungkin tidak akan memberinya kesempatan ini. Bagaimanapun, itu selalu didistribusikan secara adil di masa lalu. Sementara senior Inter merasa senang, Luoli mengerutkan alisnya sebelum dia berbalik untuk melihat Mu Chen dan mentransmisikan suaranya. Mu Chen, apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, saya khawatir kita tidak akan punya banyak lagi. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia sedikit terkejut dengan tekanan yang diberikan senior Inter kepadanya. Terbukti, dibandingkan dengan penguasa bumi yang disempurnakan, bahkan penguasa bumi yang lebih besar seperti Ling Zanzi tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, tidak akan mudah untuk merebut energi pembaptisan milik mereka. Dengan pemikiran ini, cahaya dingin berkedip di mata Mu Chen sebelum dia membentuk segel bersama. Ruang di sekitarnya berfluktuasi dan dua siluet muncul. Mereka adalah Mu Chen berjubah hitam dan berjubah putih. Ketika dua Mu Chen muncul, mereka segera duduk dan energi spiritual yang tak terbatas meledak, bergabung dengan pertahanan untuk menghalangi musim dingin senior. Dengan bergabungnya dua Mu Chen, kekuatan senior Inter langsung melemah. Kadang-kadang, bahkan butuh waktu lama untuk hasil mengenai wilayah kecil. Anak yang merepotkan, senior Inter mengerutkan alisnya pada situasi ini, karena dia tidak pernah menyangka bahwa penguasa bumi kecil akan menyebabkan masalah seperti itu padanya. Keduanya saat ini bertarung langsung, jadi senior Inter tidak akan takut pada Mu Chen. Bahkan jika pihak lain memiliki dua klon, senior Inter masih percaya diri untuk menang. Tapi sekarang, jika dia ingin menekan yang terakhir sebagai penguasa bumi yang sempurna, itu akan melanggar aturan. Dengan demikian, musim dingin senior tidak dapat memperoleh keuntungan saat menghadapi Mu Chen dan Luoli sekarang. Tapi keuntungannya ada padaku, hanya memperlambat prosesnya. Jika ini terus berlanjut, saya masih akan mendapatkan lebih dari 70% setelah waktu itu. Senior Inter mencibir di dalam hatinya. Meskipun Mu Chen mencoba yang terbaik untuk melawan dan menghentikannya dari mendapatkan 80%, 70% sudah cukup baginya untuk puas. Dengan pemikiran ini, musim dingin senior menekan kekhawatiran di dalam hatinya dan perlahan mulai melahap wilayah mereka. Melihat Mu Chen menghentikan situasi, Luoli merasa sedikit lega, tapi wajahnya masih serius. Dia bisa merasakan bahwa bahkan dengan halangan ini, bagian mereka masih perlahan dilahap oleh senior Inter, hanya saja telah diperlambat. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir kami hanya akan dapat mempertahankan 30% setelah waktu. Itu terlalu kecil untuk kita berdua, Luoli mengatupkan giginya. Dia memutuskan bahwa jika itu terjadi, dia akan menyerahkan bagiannya dan membiarkan Mu Chen memilikinya. Jika tidak, 30% tidak akan cukup untuk pembaptisan yang sempurna. Mu Chen tidak tahu pikirannya, tapi ekspresinya tenang. Dia tidak menunjukkan kecemasan atau kemarahan dari situasi ini. Ia seperti sudah putus asa. Senior Inter mencibir dengan jijik. Mu Chen agak bijaksana,
mengetahui bahwa tidak mungkin bagi mereka berdua untuk bersaing dengannya. Melihat betapa bijaksananya Anda, saya akan meninggalkan mereka 30% atau orang lain akan mengatakan bahwa saya menindas, senior musim dingin menyeringai. Ketika Kaisar Pertempuran Surga Barat melihat ini, dia mengerutkan alisnya. Menurut pemahamannya, Mu Chen bukan orang lemah. Bahkan jika lawannya kuat, Mu Chen masih akan melakukan yang terbaik untuk bertarung. Jika tidak, Mu Chen bahkan tidak akan malas untuk menunjukkan rasa hormat kepada penguasa surgawi seperti dia. Tetapi menghadapi musim dingin senior, apakah dia hanya akan melawan? Apakah dia benar-benar menyerah, atau dia masih memiliki kartu di lengan bajunya? Tatapan Kaisar Pertempuran Surga Barat berkedip, tapi dia tidak bisa membayangkan bagaimana Mu Chen bisa bersaing dengan penguasa bumi yang disempurnakan. Waktu berangsur-angsur berlalu ketika Kaisar Pertempuran Surga Barat jatuh ke dalam pikiran. Waktu hampir berakhir dengan sekitar 70% wilayah didominasi oleh musim dingin senior dan energi spiritual kuno yang tak terbatas mengalir di wilayahnya. Haha, dengan akhir yang semakin dekat, senior Inter juga tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya dan tertawa. Dengan 70% baptisan, dia sekarang memiliki sedikit kepercayaan diri untuk menerobos ke alam penguasa surgawi di masa depan. Luo Li mengepalkan tinjunya dan menatap Mu Chen. Waktu secara bertahap mengalir dan energi spiritual kuno secara bertahap memancarkan kilau, jelas, mereka akan segera bertobat ke dalam baptisan. Jari-jari Mu Chen dengan lembut mengetuk lututnya. Pada saat itu, ketika dia merasa bahwa saat terakhir telah tiba, pupil hitamnya berseri-seri. Dia tiba-tiba berdiri dengan pedang kuno mengkristal di tangannya, memegang pedang, dia memancarkan aura yang kuat, mirip dengan dewa pada saat ini, dan melepaskan tebasan ke arah musim dingin senior. Sinar itu melesat melintasi dan terbang menuju musim dingin senior. Tanpa suara atau bantalan apapun, itu adalah pedang yang membuat senyum di wajah senior Inter membeku. Pada saat itu, keputusasaan muncul di hatinya dengan rasa takut merayap di wajahnya. Itu karena dia bisa merasakan fluktuasi yang tak terduga dari pedang itu, sesuatu yang akan dia rasakan ketika dia menghadapi Kaisar Pertempuran Surga Barat. Itu adalah aura penguasa surgawi yang asli, penguasa surgawi, senior Inter menjerit sebelum jiwanya langsung meninggalkan tubuhnya. Siluetnya praktis mundur berdasarkan refleks dan energi spiritualnya yang menyebar segera ditarik dan membentuk pertahanan di sekelilingnya. Namun, pertahanannya terus runtuh, menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat. Ketika kilau pedang mengkristal akan mencapai dia meraung dan melepaskan energi spiritual di tubuhnya. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan pada saat berikutnya, arus dingin biru menyembur dari mulutnya. Meskipun arus dingin tidak terlihat luar biasa, matanya telah redup karena itu adalah kekuatan penuhnya. Arus dan pedang saling berbenturan, itu adalah arus dingin yang runtuh lebih dulu. Tetapi ketika arus runtuh, kilau pedang juga meredup sebelum hancur juga. Kilauan pedang yang hancur meninggalkan luka yang dalam di dada senior Inter dan dia tercengang. Dia benar-benar memblokir serangan yang mengandung aura penguasa surgawi. Beberapa saat yang lalu, dia merasa bahwa dia akan mati di bawah pedang itu. Tapi tampaknya meskipun bahaya, itu tidak menakutkan seperti yang dia bayangkan. Setelah sok sesaat, senior Inter segera pulih dan mengangkat kepalanya. Namun, dia melihat bahwa ketika kilau pedang runtuh, Mu Chen segera mengendalikan energi spiritualnya untuk merebut kembali wilayah yang sebelumnya dia tempati. Pada saat ini, dia hanya tersisa 30%, memalukan. Senior Inter meraung dan energi spiritual yang menakutkan meledak darinya. Tepat ketika dia hendak membalas, energi spiritual kuno di wilayah ini bersinar dan kilau menyelimuti dan membekukan ruang. Bahkan senior Inter membeku, seperti nyamuk dalam damar. Dengan tubuhnya membeku, dia melihat ke arah Mu Chen dengan marah sebelum melihat senyum di wajah Mu Chen. Kilauan tak terbatas mekar dari langit berbintang, energi spiritual kuno di sini tidak lagi selembut sebelumnya. Kekuatan mengerikan terpancar, membekukan seluruh ruang. Itu seperti waktu itu sendiri telah melambat. Tubuh senior Inter membeku dengan kemarahan di wajahnya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia tidak bisa bergerak saat ini. Namun meski begitu, tatapannya diarahkan pada Mu Chen dengan tidak percaya. Jelas, dia sangat terkejut dengan perubahan mendadak dari sebelumnya.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa pada saat yang genting seperti itu, pembalasan Mu Chen sebenarnya akan sangat ganas. Pedang itu bahkan mengandung aura penguasa surgawi. Namun, kekuatannya tidak seperti yang diharapkan senior Inter. Meskipun pedang itu bisa membuatnya berada dalam bahaya besar jika dia ceroboh, pedang itu belum mencapai tingkat yang membuatnya merasa bingung. Alasan mengapa dia bereaksi seperti itu adalah karena dia dikejutkan oleh aura penguasa surgawi pada pedang. Dia takut Kaisar Api mungkin meninggalkan kartu truf untuk Mu Chen. Siapa Kaisar Api? Kartu truf yang disiapkan oleh keberadaan seperti itu dapat dengan mudah berurusan dengan seseorang seperti dia. Dengan demikian, dia telah menarik kembali semua energi spiritualnya dan membentuk pertahanan pada saat itu untuk menyelamatkan hidupnya. Dia berhasil menahan langkah itu, tetapi dia telah kehilangan bagian baptisan yang telah dia perjuangkan dan bahkan kehilangan 10%. Saat ini, dia hanya memiliki bagian 30%, itu bahkan lebih rendah daripada jika mereka akan membaginya secara proporsional. Sialan, sialan, anak nakal yang licik itu, senior Inter mengutuk sambil merasa sangat menyesal saat ini. Dia seharusnya tidak terlalu sombong. Jika dia telah melakukan persiapan, itu tidak akan membuatnya takut dengan pedang Mu Chen. Sementara musim dingin senior merasa sangat menyesal, wajah Kaisar Pertempuran Surga Barat juga menjadi pucat pada adegan ini. Pada saat yang sama, dia melirik Mu Chen dengan tatapan ketakutan juga. Pedang itu dari sebelumnya memang mengandung aura penguasa surgawi, tapi itu bukan milik Kaisar Api, itu adalah aura lain yang dalam dan tak terduga. Jika pemilik aura itu berada pada bentuk puncaknya, bahkan dia tidak akan melakukannya. Tidak dapat kontes dengan keberadaan itu. Kaisar Api berkata bahwa Mu Chen telah menerima warisan Kaisar Surgawi. Jika saya tidak salah, pedang itu pasti ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi itu, dan begitulah cara dia mengambil kembali bagiannya. Tatapan Kaisar Pertempuran Surga Barat berkedip. Dia jelas tidak berpikir bahwa Mu Chen akan memiliki kartu truf seperti itu yang tersembunyi di lengan bajunya. Selain itu, kesabaran Mu Chen bahkan lebih menakutkan. Bahkan ketika dia menghadapi musim dingin senior sebelumnya, dia tetap tenang sampai saat terakhir sebelum dia melepaskan kartu trufnya dan mendapatkan bagian yang hilang. Kesabaran semacam itu benar-benar menakutkan, yang membuat Kaisar Pertempuran Surga Barat menarik napas dalam-dalam dan mendesah tak berdaya. Dia tidak lagi menatap musim dingin senior, tetapi berbalik dan pergi. Hasilnya telah ditentukan, dan musim dingin senior telah kehilangan kesempatan terakhirnya dan malah menguntungkan Mu Chen. Energi mulai berubah. Jadi kecuali dia menggunakan kekuatannya sebagai penguasa surgawi untuk mengganggu prosesnya, dia tidak akan bisa mengganggu pembaptisan Mu Chen. Tetapi jika dia melakukan itu, maka itu akan melanggar aturan, dan itu akan menarik penghinaan yang tak terhitung jumlahnya jika ini tersebar. Sebagai seseorang yang menaruh perhatian besar pada reputasinya, Kaisar Pertempuran Surga Barat secara alami tidak dapat mentolerirnya jika masalah seperti itu terjadi. Belum lagi Mu Chen memiliki Kaisar Api dan leluhur bela diri mendukungnya. Jadi jika dia melakukan itu, maka dia mungkin menyebabkan Kaisar Api, yang bercanda dengannya beberapa saat yang lalu, berbalik melawannya. Jadi Kaisar Pertempuran Surga Barat secara alami tidak mau membayar harga itu hanya untuk berurusan dengan satu Mu Chen. Jadi bagaimana jika dia menjadi benih benua? Benih benua hanya memiliki peluang sedikit lebih tinggi untuk menerobos ke alam penguasa surgawi, setidaknya 90% dari mereka tidak akan dapat mencapainya. Saat pemikiran ini terlintas di benak Kaisar Pertempuran Surga Barat, dia samar-samar tersenyum dan menghilang. Selama itu bukan penguasa surgawi. Apakah itu penguasa bumi kecil atau penguasa bumi sempurna? Mereka mirip dengan semut di matanya. Ketika Kaisar Pertempuran Surga Barat pergi, niat tersenyum di mata Mu Chen tumbuh lebih dalam. Dia secara alami puas dengan hasil ini. Apa yang dia pinjam adalah kekuatan pedang Kaisar Surgawi yang ditinggalkan Kaisar Surgawi kepadanya. Aura Kaisar Surgawi tertinggal di sana, aura penguasa surgawi yang asli. Jadi itulah alasan mengapa senior Inter sangat ketakutan. Namun, musim dingin senior tidak tahu bahwa sebagian besar energi pedang Kaisar Surgawi telah habis ketika Kaisar Surgawi membunuh Raja Langit 9 mayat. Energi yang tersisa hanya bisa membuat Mu Chen menggunakannya beberapa kali. Jadi untuk menghindari kebuntuan, Mu Chen telah memilih untuk bergerak pada saat terakhir. Dengan cara ini,
pada saat musim dingin senior pulih, hasilnya sudah ditentukan. Dan hasilnya semua dalam harapan Mu Chen atau bahkan melebihi harapannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia hanya bisa mendapatkan kembali bagian mereka. Tetapi dia tidak berharap bahwa dia bahkan akan merebut 10% dari senior Inter juga. Dia jelas meremehkan intimidasi yang dimiliki aura penguasa surgawi untuk musim dingin senior. Hanya memikirkan hal ini, Mu Chen tidak bisa menahan senyum sebelum tatapannya melayang ke arah Luo Li. Ketika dia merebut kembali wilayah itu, Luo Li telah mengambilnya kembali. Dia hanya mengambil 30%, meninggalkan 40% untuk Mu Chen. Gadis ini, Mu Chen merasa tidak berdaya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Itu karena dia memiliki Mu Chen berjubah hitam dan berjubah putih juga. Ini adalah sesuatu yang dia lakukan dengan sengaja, karena dia berharap kedua klon menerima baptisan juga. Mari kita mulai. Mu Chen menutup matanya saat dia bergumam di dalam hatinya. Seolah-olah wilayah ini telah mendengar suaranya, energi spiritual kuno mulai memancarkan kilau cemerlang sebelum menyapu seluruh wilayahnya dan menyelimuti ketiga Mu Chen. Ketika cahaya menyelimuti, Mu Chen segera merasakan energi spiritual kuno mengalir ke tubuhnya. Sel-sel di tubuhnya meraung kegirangan sambil dengan panik melahap energi spiritual kuno. Itu mirip dengan bayi yang meminum susu ibunya, rasa haus yang datang dari dalam jiwanya. Ketika energi spiritual kuno memasuki tubuh Mu Chen dan bersentuhan dengan energi spiritualnya, itu adalah perasaan yang mirip dengan tinta tebal yang memasuki kolam yang jernih. Pada saat itu, Mu Chen secara bertahap dapat mengatakan bahwa energi spiritualnya mulai menebal. Di bawah pembaptisan, Mu Chen bisa merasakan setiap helai otot, tulang, darah, dan bahkan energi spiritualnya mulai berubah. Ketika perubahan signifikan terjadi di dalam tubuh Mu Chen, dia tiba-tiba mendengar raungan drakonik yang bergema, dan tangisan Phoenix. Naga sejati dan roh Phoenix yang sudah lama tidak digunakan muncul di tubuhnya. Sejak Mu Chen menerobos ke alam penguasa bumi kecil, naga sejati dan roh Phoenix-nya belum menyelesaikan terobosan mereka. Dengan demikian, mereka tidak dapat memberikan bantuan yang signifikan kepadanya dalam pertempuran, dan dia secara bertahap mulai melupakan mereka. Tapi sekarang, di bawah baptisan, naga sejati dan roh Phoenix telah terbangun dan mereka dengan rakus melahapnya. Saat mereka melahap, Mu Chen samar-samar bisa merasakan kekuatan mereka dengan cepat mendekati alam penguasa bumi. Menurut kecepatan ini, mungkin tidak akan lama bagi mereka untuk menerobos ke alam penguasa bumi. Benih benua benar-benar dipenuhi dengan manfaat tanpa akhir, merasakan perubahan signifikan di tubuhnya. Bahkan Mu Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Tidak heran senior Inter sangat cemas, ternyata sangat ajaib. Pembaptisan terlalu intens dan membekukan ruang dan bahkan waktu di sini, jadi waktu mengalir secara berbeda dari luar. Menurut waktu di sini, baptisan ini mungkin berlangsung selama beberapa tahun, yang berarti hanya beberapa bulan di luar, merasakan perubahan di tubuhnya. Mu Chen juga merasakan bahwa waktu secara bertahap melambat di sekelilingnya. Terbukti, energi baptisan telah mengubah hukum ruang dan waktu di wilayah ini. Tidak diragukan lagi, baptisan ini akan berlangsung lama. Mengenai fakta ini, Mu Chen merasa lega, karena kecepatan kultivasinya melebihi orang biasa karena bakatnya. Namun terkadang, dia masih harus menenangkan diri dan memoles dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa besar permata yang belum dipoles, mereka harus diukir dengan sangat hati-hati. Terkadang, mereka bahkan membutuhkan waktu untuk memfermentasinya. Jadi, hanya di bawah akumulasi yang dalam dia bisa membuat terobosan lain dengan baptisan ini. Kilau tak berujung menyembur keluar, membekukan waktu dan ruang, hanya 5 siluet yang diselimuti oleh kilau yang memancarkan jejak vitalitas saat waktu perlahan mengalir di bawah kesunyian. Sebulan setelah kontes benih benua berakhir, tidak hanya itu tidak mati. Itu malah meledak dan telah menyebar keluar benua surga barat, ke dunia 1000 besar. Benih benua adalah gelar gemilang di dunia 1000 besar, karena setiap benih benua adalah seorang jenius mutlak dengan potensi bahkan menjadi penguasa surgawi, meskipun hanya sedikit di antara mereka yang bisa mencapainya. Tetapi terlepas dari apapun, mendapatkan gelar itu sendiri membuktikan kekuatan dan potensi mereka. Siapa tahu, penguasa surgawi berikutnya di dunia 1000 besar mungkin datang dari mereka. Justru berita tentang benih benua menarik banyak perhatian.
bahkan jika benua surga barat tidak terlalu terkenal di dunia 1000 besar. Jadi ketika berita ini menyebar, itu telah menarik perhatian banyak kekuatan. Namun, tidak satu pun dari mereka memiliki niat baik, karena kebanyakan dari mereka berpikir tentang bagaimana mereka harus mengambil benih benua itu dari benua surga barat. Bagaimanapun, setiap benih benua memiliki potensi penguasa surgawi. Jika mereka bisa menarik mereka, itu akan memperkuat kekuatan mereka jika benih benua itu menerobos di masa depan. Ketika banyak pasukan menerima informasi benih benua-benua surga barat, kejutan besar terjadi karena mereka menyadari bahwa ada satu yang mengandalkan kultivasinya di alam penguasa bumi kecil untuk mendominasi medan perang penguasa bumi besar. Siapa itu Mu Chen? Dia benar-benar dapat mendominasi medan perang penguasa bumi besar dengan kultivasi di alam penguasa bumi kecil. Apakah penguasa bumi besar di benua surga barat selemah itu? Sepertinya Mu Chen ini tentu tidak sederhana. Bahkan dikabarkan bahwa dia memiliki hubungan dengan Kaisar Api. Bisakah dia menjadi murid Kaisar Api? Sementara banyak kekuatan dikejutkan oleh pencapaian Mu Chen, segala macam spekulasi mulai menyebar juga. Benih benua dari medan perang penguasa bumi kecil juga sesuatu, dia mengolah tubuh surgawi Luo Shen. Betapa cantiknya gadis itu, rumor mengatakan bahwa itu adalah benda surgawi yang berdaulat yang paling indah yang dimiliki oleh Luo Shen di zaman kuno. Pada saat yang sama, itu juga berada di peringkat ke-11. Potensi gadis itu juga tidak terbatas, dia mungkin bisa menerobos ke alam penguasa surgawi. Setelah Mu Chen, Luo Li juga menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, tubuh surgawi Luo Shen terlalu mempesona, dengan keindahan yang akan membuat orang lain mabuk. Selain itu, bakat yang ditunjukkan Luo Li adalah sesuatu yang membuat takjub. Samar-samar, mereka bisa melihat pemandangan bela dunia 1000 besar di zaman kuno yang memesona penguasa surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan Mu Chen dan Luo Li, tidak ada yang terlalu memperhatikan musim dingin senior. Karena mereka mendapat informasi bahwa orang ini adalah seseorang yang dipersiapkan oleh Kaisar Pertempuran Surga Barat, jadi dia pasti akan setia kepada Kaisar Pertempuran. Dengan demikian, tidak akan mudah bagi mereka untuk memburunya, jadi mereka secara alami tidak akan terlalu memperhatikan orang ini. Tetapi terlepas dari apapun, 3 benih benua dari benua Surga Barat telah menyebabkan sensasi di dunia 1000 besar, menarik perhatian ekstra pada saat yang sama. Di sudut dunia 1000 besar, seorang lelaki tua berpakaian sederhana sedang memegang tongkat dengan labu merah yang tergantung di pinggangnya sambil berjalan di jalan. Tapi tidak peduli seberapa ramai tempat ini, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Itu adalah perasaan seolah-olah dia tinggal di ruang lain. Tiba-tiba, lelaki tua itu berhenti dan pandangannya beralih ke sudut. Itu adalah layar energi spiritual yang memainkan pertempuran sengit. Pertarungan di level itu bukanlah sesuatu yang berharga di matanya, tapi ketika tatapannya jatuh ke layar, matanya bersinar. Dia menatap siluet yang tak tertandingi untuk waktu yang lama sebelum menyeringai dan meneguk labu di pinggangnya. Surga tidak akan mengecewakan orang yang mencoba, pohon muda yang bagus, pohon yang bagus. Ketika penguasa surgawi menyelesaikan kata-katanya, dia buru-buru berbalik dan pergi, dengan hanya belokan, dia sudah menghilang. Di benua pulau segudang ini adalah benua yang sangat aneh yang terbentuk dari pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka pulau, ukuran satu pulau sangat luas, dan yang paling populer sama sekali tidak kalah dengan benua yang lebih kecil. Ada sebuah pulau besar yang ditutupi bambu di wilayah tengah benua pulau segudang, dengan awan menutupi pulau ini dan energi spiritual yang tak terbatas berkumpul. Jelas, ini adalah tanah budidaya yang langka. Tetapi melihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa bambu itu mirip dengan batu giok zamrud yang memancarkan kilau samar dan aroma yang dapat menenangkan hati dan menyebabkan energi spiritual aktif. Bambu zamrud itu dinamai bambu giok spiritual, yang bisa dibuat menjadi dupa giok spiritual. Mereka tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi kultivasi, tetapi mereka juga dapat mencegah seseorang mengamuk. Ini adalah harta langka bagi banyak pembudidaya, dan dikabarkan bahwa satu dupa giok spiritual dapat dijual dengan harga hampir 10.000 tetes cairan penguasa spiritual. Namun, pulau ini tertutup bambu giok spiritual, jadi setidaknya bernilai 1 juta tetes cairan spiritual berdaulat.
Ini adalah jumlah yang sangat mengerikan sehingga bahkan beberapa kekuatan tertinggi tidak dapat membayarnya, bahkan setelah meremas diri mereka sendiri hingga kering. Secara umum, tanah semacam ini pasti akan menarik banyak orang serakah, terutama di benua Pulau Segudang, di mana banyak orang menyatakan diri mereka raja dan sangat menindas. Tetapi bahkan pasukan dengan penguasa bumi yang disempurnakan tidak akan berani memikirkan Pulau Giok spiritual ini, karena pulau ini milik salah satu dari 5 klan kuno di dunia 1000 besar, aset klan Buddha kuno. Klan Buddha kuno adalah salah satu klan tertua di dunia 1000 besar dengan fondasi yang begitu dalam sehingga tidak ada yang bisa menebak asal-usulnya. Bahkan kekuatan tertinggi dengan penguasa surgawi itu takut pada klan kuno ini. Dengan demikian, menyandang nama klan Buddha kuno, menjadikan pulau ini salah satu pulau teraman di benua Pulau Meriait. Siapapun yang datang ke sini berperilaku sopan, tidak berani mengungkapkan sedikit pun keserakahan atau permusuhan. Itu karena mereka tahu bahwa di mata raksasa seperti klan Buddha kuno, mereka hanya perlu mengirim penguasa surgawi untuk memusnahkan mereka dan kekuatan milik mereka jika mereka marah. Sebuah sinar tiba-tiba turun dari langit, menembus arai spiritual dan mencapai jantung pulau. Ada gunung di sana dan zamrudnya sangat menawan. Ada sebuah pagoda kuno di hutan bambu dan siluet itu segera memasuki pagoda. Di pagoda, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu duduk dengan tenang dengan energi spiritual berfluktuasi di sekelilingnya. Namun samar-samar, ada tekanan luar biasa yang terpancar darinya, yang terasa dalam dan tak terduga. Siluet itu mendarat di depan lelaki tua itu dan berlutut dengan satu lutut. Namun, tidak ada reaksi dari orang tua itu. Dia bahkan tidak membuka matanya sebelum suaranya terdengar dari perutnya. Bukankah aku mengatakan untuk tidak menggangguku, tidak peduli apa yang terjadi? Pria di depan lelaki tua itu gemetar sebelum dia dengan cepat menjawab, saya di sini untuk melaporkan bahwa kami mungkin telah menemukan lokasi anak berdosa itu di papan hadiah. Energi spiritual yang menakjubkan tiba-tiba meledak dari lelaki tua itu dan matanya tiba-tiba terbuka sebelum dia menatap pria di depannya dengan gengsi yang tiada taraf. Anak berdosa di papan hadiah, orang yang dibicarakan oleh Grand Elder. Dia seharusnya orang itu, pria itu dengan cepat menganggukkan kepalanya sebelum dia mengeluarkan batu giok spiritual yang memancarkan kilau dan membentuk layar energi spiritual. Layar memproyeksikan pertempuran sengit antara Mu Chen dan Ling Zanzi. Ketika Mu Chen memanggil pagodanya yang mengkristal, tatapan lelaki tua berjubah abu-abu itu berseri-seri dan wajahnya berkedut. Hanya setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kaget, itu, sebenarnya pagoda surgawi? Tidak heran dia terkejut, bahkan di klan Buddha kuno, pagoda surgawi jarang terlihat. Karena hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang dapat memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Di antara generasi muda klan Buddha kuno, hanya satu orang yang telah membentuk pagoda surgawi, anak yang diberkati oleh surga yang jarang terlihat, bahkan dalam 1000 tahun, juga dikabarkan bahwa banyak sesepuh yang merawatnya untuk menjadi patriark berikutnya. Tapi pemuda lain telah membentuk pagoda surgawi juga, jadi jenius klan mereka tidak sendirian. Anak ini tidak dikenal, dan dia jelas bukan seseorang dari klan kita. Tapi karena dia bisa memperbaiki pagoda surgawi, itu berarti dia memiliki garis keturunan klan kita yang mengalir di tubuhnya. Dia pasti anak berdosa yang dibicarakan oleh Grand Elder. Pria tua itu menyipitkan matanya dengan kilatan di dalamnya. Ada juga kam yang berbeda di klan Buddha kuno, dan dia termasuk dalam kam jenius di klan mereka. Mereka mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan jenius itu menjadi patriark berikutnya, dan jika mereka berhasil, mereka akan diberikan kekuatan luar biasa di klan. Tapi tiba-tiba ada orang ini yang berhasil memperbaiki pagoda surgawi juga. Meskipun orang ini adalah anak yang berdosa, mereka tidak ingin melihat kecelakaan apapun, terlepas dari apapun. Dengan pemikiran ini, cahaya ganas melintas di mata lelaki tua itu dan suhu langsung turun sebelum dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara dingin yang bergema, panggil pelindung Long Xiang ke atas. Langkah kaki yang dalam bergema di dalam hutan bambu dan setiap langkah akan menyebabkan tanah bergetar. Namun, orang ini tidak memiliki tubuh yang kuat. Dia adalah seorang pria parubaya kurus mengenakan pakaian hitam. Pria itu berjalan keluar dari hutan dan tiba di pagoda. Dia berhenti setelah melihat lelaki tua itu dan suaranya bergema tanpa perasaan. Untuk apa yang mulia Gu memanggilku?
Pria tua bernama Yang Mulia Gu mengangkat kepalanya dan matanya berseri-seri ketika dia melihat pria parubaya itu sambil tersenyum. Selamat, Long Xiang, sepertinya Anda telah mencapai alam penguasa bumi yang disempurnakan. Aura pria parubaya itu dalam, seolah-olah dia menanggung beban gunung yang tak terhitung jumlahnya. Setiap gerakannya akan menyebabkan fluktuasi energi keluar, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Aku baru setengah jalan. Paling-paling aku hanya bisa dianggap sebagai penguasa bumi yang disempurnakan semu. Pria parubaya bernama Long Xiang menjawab dengan samar. Yang Mulia Gu tersenyum, dengan bakatmu, kamu pasti akan mencapai alam penguasa bumi yang sempurna di masa depan, itu hanya masalah waktu. Namun, Long Xiang tidak menanggapi itu, karena dia yakin bahwa ini hanya masalah waktu baginya untuk mencapai alam penguasa bumi yang sempurna, jadi dia bertanya, apakah ada masalah? Yang Mulia Gu. Yang Mulia Gu menganggukkan kepalanya dengan mata menyipit. Aku punya misi untukmu. Tangkap seseorang, penguasa bumi kecil. Yang Mulia Gu menjentikkan jarinya dan sebuah layar muncul dengan seorang pemuda yang diproyeksikan. Itu adalah Mu Chen. Long Xiang mengerutkan alisnya. Mengapa kamu memanggilku hanya untuk penguasa bumi kecil? Haha, dia bukan penguasa bumi kecil rata-rata. Dia telah memperoleh benih benua dari medan pertempuran penguasa bumi besar di benua surga barat. Bahkan murid kaisar pertempuran surga barat kalah darinya. Jadi anak ini tidak bisa diremehkan. Yang Mulia Gu tertawa. Di antara alam penguasa bumi yang lebih besar, aku khawatir tidak banyak yang bisa menghadapinya. Jadi aku memanggilmu, penguasa bumi yang disempurnakan semu, ganti. Mendengar kata-kata itu, Long Xiang menyipitkan matanya dan menganggukkan kepalanya. Benar-benar sosok, memang. Bagi penguasa bumi kecil untuk mencapai prestasi seperti itu menakjubkan. Bahkan jika dia memiliki garis keturunan klan Buddha kuno, lagi pula, tidak sembarang orang bisa mencapainya di antara generasi muda di klan. Siapa dia? Mengapa kita menangkapnya? Long Xiang bertanya sambil menatap Yang Mulia Gu. Yang Mulia Gu tersenyum. Ini perintah dari Grand Elder. Mata Long Xiang menyipit, dia sepertinya mengingat sesuatu. Tatapannya tiba-tiba beralih ke Yang Mulia Gu dan berkata, hadiah yang sebelumnya diberikan oleh Grand Elder? Itu anak yang berdosa, memang, Yang Mulia Gu menjawab dengan samar. Mendengar itu, tatapan Long Xiang langsung menjadi dingin dengan energi spiritual yang menakutkan meledak dari tubuhnya, membentuk suasana menakutkan yang menyapu ke arah Yang Mulia Gu. Menghadapi aura menakjubkan Long Xiang, tatapan Yang Mulia Gu berubah tajam dan kilau keemasan berkumpul di belakangnya, lalu membentuk singa emas. Saat singa emas mengaum, langit dan bumi bergetar dan tekanan yang mengerikan pecah. Saat mereka berdua bertarung, tubuh Long Xiang bergetar dan mundur setengah langkah, sementara tubuh Yang Mulia Gu juga bergetar. Konfrontasi itu telah menyebabkan Yang Mulia Gu mengerutkan alisnya. Meskipun Long Xiang hanyalah penguasa bumi yang disempurnakan semu, dia dilahirkan dengan kekuatan besar dan bahkan mengembangkan seni Dewa Naga Gajah, jadi kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Jika mereka bertarung, bahkan dia harus membayar harga untuk menang. Long Xiang, apakah kamu tidak mematuhi perintah klan? Yang Mulia Gu menatap Long Xiang sebagai kekuatan berkumpul di tubuhnya. Itu mirip dengan harimau ganas. Tatapan Long Xiang bersinar dengan cahaya ganas, tapi dia masih menarik auranya dan dengan dingin berkata, itu anak Nona, dia bukan anak yang berdosa. Gu Si Huang, pikirkan kata-katamu. Meskipun King Yanjing adalah gurumu, dia adalah orang berdosa yang tidak mematuhi aturan klanku dan menodai garis keturunan bangsawan klan Buddha kuno kita. Dia bersalah atas kejahatan besar, sejak awal. Yang Mulia Gu melanjutkan, jika Anda memiliki pendapat tentang hal itu, maka beritahu asosiasi penatua tentang hal itu. Jika mereka berubah pikiran, saya secara alami tidak akan berbicara sepatah kata pun tentang itu. Petik 2. Aku tidak bisa diganggu untuk berbicara denganmu. Ayah ini tidak akan kemana-mana. Long Xiang dengan dingin tersenyum. Mata Yang Mulia Gu menunduk. Bambu giok spiritual di sini akan segera matang, dan saya harus menjaga tempat ini. Jika Anda tidak mau pergi, saya harus melaporkan berita itu kembali ke klan. Pada saat itu, saya tidak tahu siapa yang akan dikirim oleh Grand Elder. Long Xiang, kami hanya ingin menangkap dosa itu, bocah itu hidup-hidup. Jika Anda bergerak, maka Anda masih bisa mempertahankan hidupnya.
Tetapi jika Grand Elder marah dan mengirim Elder, hidup dan mati bocah itu tidak akan berada di bawah kendali Anda lagi. Melihat Yang Mulia Gu, tatapan Long Xiang berkedip sebelum dia menghela nafas. Oke, aku akan pergi. Jika dia pergi, setidaknya dia tidak akan bersikap kasar terhadap anak nonanya. Tetapi jika klan mereka mengirim seseorang yang memiliki hubungan buruk dengan nonanya, maka hasilnya tidak pasti. Ketika Yang Mulia Gu mendengar jawaban itu, dia tersenyum. Bagus kalau kamu bisa mengetahuinya. Saat dia berbicara, dia berhenti sebentar sebelum dia tersenyum lagi. Tapi Long Xiang, aku tidak ingin kamu kembali dengan tangan kosong. Jika itu masalahnya, maka saya mungkin menyerahkan gadis yang dipenjara di sini ke klan. Pada saat itu, saya khawatir dia tidak akan mampu menanggung hukuman. Wajah Long Xiang berubah saat dia menatap Yang Mulia Gu dengan tatapan gelap, sebelum dia perlahan berkata, Gusi Huang, saya menyarankan Anda untuk tidak mengambil sesuatu terlalu jauh. Meskipun misi sedang dipenjara, Anda harus tahu statusnya. Bahkan Grand Elder tidak dapat melakukan apapun padanya, dan jika Anda benar-benar membuatnya kesal, saya khawatir tidak ada seorang pun di klan yang akan melindungi Anda. Di mata misi, kamu hanyalah seekor anjing tua yang bisa dibunuh dengan lambaian tangannya. Mendengar kata-kata itu, wajah Yang Mulia Gu berkedut tak terkendali sebelum dia menatap yang pertama dengan mencibir. Aku tidak percaya bahwa klan akan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Terlepas dari kata-katanya, dia tidak lagi sedingin sebelumnya karena dia yakin bahwa jika penguasa surgawi ingin berurusan dengannya, ada banyak metode untuk melakukannya. Menatapnya dengan tatapan menghina, Long Xiang juga tidak mau diganggu untuk berbicara sebelum dia berbalik dan pergi. Melihat kepergian Long Xiang, Yang Mulia Gu menggertakkan giginya. Aku akan membiarkanmu berpuas diri untuk saat ini. Selama Tuan Muda menjadi patriark, seluruh klan Buddha kuno akan berada di bawah kendali kita. Pada saat itu, kami tidak akan membiarkan Grand Elder begitu bimbang. Lebih jauh lagi, selama kita menangkap anak berdosa itu, aku tidak percaya bahwa King Yanjing tidak akan mendengarkan kita. Ketika Long Xiang meninggalkan pagoda, dia tidak segera pergi, tetapi berjalan ke arah lain. Ada pagoda hitam lain yang dia masuki, gelap dan sunyi dengan penjara hitam di kedalaman pagoda. Penjara ini tampaknya telah ditempa dengan batu hitam dan kilau spiritual samar berkedip-kedip dari mereka, membentuk arai spiritual besar. Datang ke penjara, Long Xiang mengarahkan pandangannya dan melihat seorang wanita berpakaian putih. Rambut panjangnya dengan lembut tersebar dengan alis yang tajam, bersama dengan bantalan yang bermartabat, tapi tidak ada kepanikan di matanya. Sebaliknya, hanya ada ketenangan. Jika Mu Chen ada di sini, dia pasti akan terkejut. Dia adalah Ling Xi, yang kehilangan kontak dengannya setelah perpisahan mereka di Akademi Spiritual Surga Utara. Ling Xi, melihat wanita di penjara, senyum muncul di wajah Long Xiang. Dia merasa bahwa wanita ini menjadi semakin mirip dengan tuannya. Ling Xi mengangkat kepalanya dan tersenyum ketika dia melihat Long Xiang, kakak Long Xiang. Aku tidak tahu mengapa kamu datang ke sini. Anda tahu bahwa ini adalah aset klan Buddha kuno, jadi pasti akan ada penguasa bumi yang disempurnakan di sini untuk berjaga-jaga. Long Xiang tak berdaya menghela nafas dengan senyum pahit. Saat itu, Ling Xi tiba-tiba menyerbu ke Pulau Giok Spiritual. Dan, seperti yang diharapkan, dia dipenjara oleh Gu Sihuang selama 3 tahun penuh. Ling Xi mengerutkan bibirnya dan pupil hitamnya bersinar dengan cahaya yang tidak terlalu mencolok dengan senyum di bibirnya, itu karena Bibi Jing tinggal di sini selama beberapa waktu. Mendengar jawaban ini, Long Xiang hanya bisa memutar matanya. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apakah ada masalah bagimu untuk datang ke sini? Ling Xi tersenyum. Long Xiang ragu-ragu sebentar sebelum menganggukkan kepalanya. Saya telah menerima berita tentang anak guru. Ketika Ling Xi mengangkat kepalanya, Long Xiang bisa melihat kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Karena dia tidak menunjukkan gelombang emosi selama 3 tahun terakhir, dia menundukkan kepalanya dan tersenyum. Mu Chen, akhirnya ada berita tentang Anda. Terima kasih telah menonton.